Kalau gitu Kang, invoice yang 2.100.000 itu untuk pengolahan sampah dari kegiatan dibayar sama Jaga Walungan aja. Sudah oke, sudah bagus untuk solusi sampah di Majalengka. Nah, mungkin terkait nyahapunten, mungkin terkait yang tadi invoice yang 2.100.000 ya. Ya. Tadi kan saya sudah berkomitmen untuk Jaga Walungan yang membayar. Bentar, Kang. Nah, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Juwan. Saya lagi di UPS Lintang dan kali ini saya bersama Kang siapa? Arul Istanto. Kang Arul Istanto. Ya. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Jadi langsung aja? Ya. Ya. Ya, selamat datang di WPS Rentang. Ini adalah tempat pengolahan sampah irigasi yang berdiri di tanah BBWS dan dikelola oleh komunitas Hujan Keruh. Semula ini dikhususkan untuk mengolah sampah irigasi. Kita ambil di setiap bendung, kayak seperti yang digambar itu, kita dari hulu di Bendung Rentang sampai ke hilirnya di Indramayu. Kita ambil, angkut sampahnya ke sini. Tapi karena kita berpikir bahwa sampah irigasi itu tidak akan ada ketika tidak ada yang membuang dari darat ke irigasi, maka kita cegah dari hulunya. Kita ambil sampah-sampah dari desa-desa yang di sepanjang bantaran sungai. Oke. Berarti kita mau langsung aja, Kang? Mana? Ke mana aja dulu? Jadi pengolahannya ada dua macam ya. Yang pertama ada pengambilan sampah dari irigasi, dari bendung-bendung. Dan yang kedua itu sampah yang diangkut dari desa-desa. Oke. Nah, kalau yang dari desa-desa kita sediakan bak-bak amrol, ya, bak-bak kontainer gitu. Bak kontainer kita siapkan di desa-desa. Ketika sudah penuh mereka menelpon kita dan kemudian ada yang terjadwal kita ambil gitu. Oh, berarti lewat telepon ya, Kang? Ada yang lewat telepon, ada yang terjadwal. Oh iya. Tapi ada lagi desa-desa yang mengirimkan sendiri kayak seperti ini yang dari Desa Baber. Dia setiap hari rutin mengirimkan sampahnya. Berarti kita hanya mengolah, mereka yang mengangkut. Baik. Langsung lanjut. Langsung aja. Jadi ini sampah yang dari masyarakat ya, Kang? Ya. Sampah yang dari irigasi dan dari desa kita tempatkan di sini. Oh iya. Kemudian untuk dilakukan penyortiran awal secara manual. Oke. Nah, di sini kita kan kita juga produksi pupuk organik cair, ada maggot dan hewan ternak gitu. Jadi kita pilah di sini secara manual ketika kita butuhkan untuk misalkan sampah buah kita butuhkan untuk pupuk organik cair atau sampah-sampah sisa makanan yang kita pergunakan untuk pakan. Unggas yang kita ternak gitu. Berarti sampah tuh bisa dimanfaatkan secara maksimal ya, Kang? Iya. Oh iya. Ini penyortiran tahap pertama di sini. Kemudian masuk ke penyortiran tahap kedua mulai menggunakan conveyor sorting. Konveyor pemilah lah. Ini, Kang. Jadi sampah dari yang tadi yang sudah hasil pemilahan yang kita tidak butuhkan maka kita ambilkan ke conveyor sorting. Di sini dilakukan pemilahan secara manual. Barang-barang yang masih punya nilai jual, nilai rongsok lah. Jadi kayak limbah, kayak botol, kayak apa gitu. Itu masuk ke pemilahan pertama. Kemudian yang kedua masuk ke separator. Ini untuk menyortir sampah logam. Jadi ketika ada sampah logam lintas, dia akan naik dengan sendirinya. Kemudian si conveyor ini akan berputar dan menurunkan logam-logamnya. Untuk sampah logam kita sortir di sini. Kemudian sampah lainnya mungkin di sebelah sana ya. Bisa disortir lagi kan dipilah. Kayak botol kan masih ketika dipisahkan antara kayak ini botol ada 3 jenis kan. Satu plastik ini cukup. Dua ini dan 3 label. Ketika ini terpisah semuanya ini akan nilai jualnya akan lebih mahal. Berbeda dengan ketika seperti ini. Jadi kita akan sortir lagi untuk klasifikasikan jenis-jenis plastiknya. Dari sini lanjut. Kemudian setelah itu sampah masuk. Ini masih campur kan sampah organik, plastik masih campur. Campur ya.
mulai masuk ke pemilahan otomatis yang pertama. Di sini dilakukan pemilahan otomatis di mana sampah plastik akan lanjut ke konveyor selanjutnya, sementara sampah organiknya dia akan turun menjadi bubur organik. Berarti sudah canggih ya, Kang? Canggih. Canggih, nah, untuk plastik yang naik ke sini, dia masih membawa sisa-sisa organik. Karena organiknya menjadi bubur, masih pada nempel di plastik, masih ada yang dari plastik, maka dipisahkan lagi organiknya, dituliskan lagi di mesin centrifugal dryer. Ya kan, sama tadi bubur organik yang menempel di saya tadi turun di sini. Ini buat apa Kang? Nanti kita jelaskan. Oh, oke. Oke, organiknya turun, ya. Maka yang ke sini adalah full plastik. Full plastik, full plastik. Karena sudah turun di 2 kali pemilahan. Iya. Di plastik ini full plastik, tapi masih plastik berupa lembaran-lembaran yang besar. Lembaran besar. Masuk ke stand dan kita caca. Kita potong menjadi kecil-kecil dengan mesin kasar. Sehingga akhirnya menjadi plastik yang terpotong kecil-kecil. Jadi bubur juga. Nah, seperti ini. Oh, di kasar ya. Plastik semua, tapi potongannya kecil. Sudah kresek utuh kan. Ya. Karena ini memakan ruang, kita press. Jadi dan ini dibawa ke sini. Masuk ke mesin sini. Kemudian nanti di-press, diperlihatkan. Press secara manual, pressnya tuh. Gimana? Di-press secara manual. Otomatis, tinggal cut. Otomatis, ya. Nanti kalau di YouTube, saya lihat videonya kalau ini udah penuh. Oh, oke, siap. Setelah di-press, maka hasilnya nerdem seperti ini. Setelah di-press menjadi seperti ini. Setelah di-press. Plastik ini digunakan untuk bahan bakar di pabrik ya, pabrik semen, pabrik konsumsi makanan, pabrik semen. Kita sudah bekerja sama dengan Indosemen Palimanan melalui off-taker, KTP, kita sudah bisa jual. Berarti udah apa ya? Untuk sampah plastik sudah beres sampai sejauh ini ya. Iya. Untuk sampah plastik berakhir di menjadi RDF dan kita salurkan ke Indosemen. Boleh Kang. Nah, berarti kan pertanyaannya bubur organik yang tadi kemana? Iya, kemana? Sampah organik yang menjadi bubur tadi, ya, kita pergunakan untuk, karena di sini juga kita budidaya maggot ya. Maggot ya. Budidaya maggot kita pergunakan untuk pakannya maggot tadi. Ya. Pakannya maggot, tapi skalanya, kuantitinya sangat banyak. Maka sisanya kan untuk kebutuhan maggot sekian misalnya, sisanya kita jemur di samping seperti itu. Nanti itu ketika hasil jemurannya itu nanti kita ayak, kita saring, itu sangat bagus untuk media tanam. Oh, berarti buat apa ya? Pupuk ya? Lebih ke media tanam, tanahnya. Oh iya, media tanamnya. Itu sangat bagus, tapi harus ada penyaringan karena di sana masih ada mikroplastik. Oh iya. Plastik yang kecil-kecil. Iya. Nanti kita lakukan penyaringan. Boleh kan? Nah, kemudian media tanamnya kita sebar di area yang greenhouse kita, di kanal, di mana. Boleh Kang, boleh. Kita mau kemana dulu nih? Siap? Kemana dulu ini? Di Maggot boleh? Maggot? Boleh ke Maggot. Nah. Tapi sayang sekarang lagi off dulu Maggotnya ya kemarin. Oh iya, Bapak. Nah, maggot atau lalat BSF yang kita gunakan untuk pakan hewan ternak, artinya untuk makan hewan ternak. Ini lalat BSF-nya. Nanti si lalat ini dia akan bertelur di antraktan ini ya. Dia akan bertelur. Nanti si telurnya kita panen dan kita tetaskan. Bisa panen 1 kintal sehari. Wah, Dengan fasilitas sekian, dengan nanti ini ada sampelnya. Maggot. Ini tuh pakan ini ya, pakan ikan. Pakan ikan sama pakan unggas. Oh, unggas ya. Unggas sama ikan. Nah, ini yang pupuk organik cair tadi yang ketika awal kita olah di sini, ini untuk bikin pupuk organik yang cair.
Berarti banyak manfaatnya Kang dari satu masalah sampah menjadi beberapa macam produk gitu ya? Produk, ya. Sampah sering kita anggap masalah, padahal di tangan yang tepat, sampah bisa jadi manfaat. Sisa makanan bisa diolah jadi kompos, botol plastik bisa didaur ulang jadi barang bernilai. Bahkan sampah bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Semua berawal dari kebiasaan kecil, pilah sampah dari rumah. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Kelola sampah hari ini selamatkan masa depan esok hari. Wilujeng sumping heula di Oh, Kanal Trip. siap. Ieu teh tempat base camp lamun ieu nama lah. Titik observasi kita. Wede keren. Jadi tentang Geber Jumat teh sebenarnya mah saya maksud saya teh ya selain edukasi juga program yang masif untuk Pemda ya. Cuman mungkin untuk wilayah Majalengka Utara terutama Jatitujuh lah, Kecamatan Jatitujuh, alhamdulillah dari program pemerintah Pemda gitu dengan adanya Geber Jumat itu kita punya solusinya, yaitu adalah pengolahan. Yeah. Cuman ya sayanglah ketika tidak dimaksimalkan karena kita sudah terbuka, silahkan. Cuman ya maaf nggak gratisan karena kita juga butuh biaya operasional, butuh apa dan lain sebagainya. Karena mesin itu bisa berputar itu nggak dengan bismillah ataupun apalah ya. Nah, waktu Geber Jumat Desa Jatitujuh itu mengangkat sampah, timbulan sampah yang ada di depan sekolah dasar. Sangat mengganggu itu. Sangat mengganggu. Nah, Bapak Bupati datang dengan rombongan sampai ya alat berat kita komunikasi dengan BBWS dan proyek Adikarya untuk menurunkan alat beratnya. Nah, alat berat. Dan alhamdulillah 8 amrol, 8 mobil itu masuk ke WPS. Ya, dari Diolah. program Geber Sampah. Di program Geber Sampah itu. Nah, tim mobil LH juga datang, kita berkolaborasi saat itu. Cuman kita bertanya dalam hati, 8 amrol kan ada biaya angkut dan biaya olah. Ketika kita ke LH juga kan ada biaya masuk dan biaya beko, mungkin untuk istilahnya keberlangsungan lah, keberlanjutan lah, operasional gitu. Nah, di kita itu ada keluar invoice saat itu. Oke. Sebesar 2.100.000. Nah, ya gimana ya? Di Langkungan. Alhamdulillah Kang, kita ada sih makanan di meja gitu ya. Makanan di meja ataupun air gitu. Itu mah dari desa sebagai jamuan lah gitu. Cuman ya kita mah nyamos ya terokos batang-batang acan. Aduh punten kita ke Pak Kuwu, Pak Camat, Pak Bupati abdi teh ngagerakeun barudak teh kalah ka gegelendeng. Maksud gegelendeng teh ketika ya maaf ya mereka melihat dengan mata kepala sendiri ketika supir dari dari mobil dinas itu ada katakanlah uang bensin, uang apa gitu ya. Ya kita manusiawi lah berharap, tidak berharap, tapi lebih banyak berharap kan pasti semuanya. Ya alhamdulillah. Tapi kan udah ada invoice tadi. Ada invoice. Kita datang ke Pak Camat, kita datang ke Pak Kuwu. Ya sampai sekarang invoice itu masih ada di saya. Oh invoice-nya ada. Ada. Cuman mungkin Belum lunas. beku keneh gitu. Oh, beku, masih beku, belum cair. Kalau gitu Kang, invoice yang 2.100.000 itu untuk pengolahan sampah dari kegiatan Geber dibayar sama Jaga Walungan aja.
Aduh Kang, ya nggak enak, berarti nggak ikhlas. Kita kesannya nggak kerja ikhlas. Kan karena untuk mengelola sampah itu kan ya ada effort keluar, ada biaya operasional segala macam. Kasihanlah. Seenggaknya kita belum bisa bergerak seperti hujan keruh, tapi nya membantu sebisa kita lah. Siap, alhamdulillah kalau gitu mah terima kasih, karena ya kita butuh hidup, butuh keberlanjutan, tetap berjuang sekalipun berdarah-darah. Ya berdarah-darah kita memikirkan 15 orang pekerja, alat dan lain sebagainya ya untuk perawatan. Ya mudah-mudahan ini menjadi berkah bersama. Amin, amin. Berkah bersama menjadi lebih baik. Ya langkung saya pengintan, langkung saya gitu. Menuju Majalengka langkung saya. Ya. Jadi, berarti ada chemistry kolaborasi antara Jaga Walungan dan pengolahan sampah ya? nah, karena kan Jaga Walungan itu menjaga Walungan sebetulnya, Mas. Oh iya. Menjaga Walungan dari sampah-sampah, karena ini salah satu ketertarikan kita dengan hujan keruh juga, karena hujan keruh ini hasil ngobrol itu memang fokusnya di lingkungan. Lingkungan 2 tahun ini kita lebih fokus stop ke lingkungan, bukan berarti kita meninggalkan kebudayaan ataupun yang lainnya ya. Itu masih tetap berjalan, tapi kita lebih target kita sekarang adalah ke lingkungan, sebab dipikir-pikir semua simpul apa yang kita lakukan tetap kebudayaan. Bagaimana pendekatan kita ke masyarakat tentang edukasi ya dengan kebudayaan. Bagaimana nanti setiap di event-event selalulah jangan buang sampah sembarangan. Itu udah ada trash bag atau kantong. Ya kan berarti kan tetap kebudayaan itu sebagai benteng kita untuk bergerak. Apalagi Jati 7 kononnya nih akan berubah menjadi kawasan industri ataupun apa. Oh, itu teh. Jati 7 sekarang udah mulai ramai. Udah ada 1 pabrik, tapi kita sudah layangkan surat audensi ke pabrik itu untuk menawarkan jasa pengolahan sampah atau angkutan sampah, bukan yang lain ya. Paham kan, bukan yang lain. Sampah ini. Sampah, tok sampah domestik, tapi audensi kita ditolak karena menurut mereka, pengakuan mereka bahwa sampah itu sudah dikelola oleh vendor ataupun Karang Taruna. Ya nggak tahu Karang Taruna diolahnya seperti apa, dibuangnya kemana. Mudah-mudahan tidak dibuang ke Cimanuk ataupun ke Cipelang. Karena kalau ke Cipelang ya kita lagi yang ngangkut. Jadi jangan sampai sosial terus kita. Mereka yang esok, kita yang sial. Tata Kang, kita teh selalu sosial. Mereka yang sok kita ya. Jadi mungkin Kang ya, bagus program geber sampah itu, namun mungkin perlu dipikirkan nanti hilirnya si sampah itu akan diapakan, dikemanakan. Dan saya rasa setelah melihat-lihat tadi di WPS pengolahannya seperti apa, saya pribadi mungkin bisa mengatakan kalau pengolahan sampah yang ada di Jati 7 ini sudah oke, sudah bagus untuk solusi sampah di Majalengka. Nah, mungkin terkait nyahapunten, mungkin terkait yang tadi invoice yang 2.100.000 ya. Ya. Tadi kan saya sudah berkomitmen untuk Jaga Walungan yang membayar. Bentar Kang. Nah, terus pelunasan. ya, berarti hutang Pemkab. Atau hutang apa, siapa ini teh? Lunas lah gitu lah. Saya nggak tahu hutang siapa ya, entah itu hutang Pak Kubu. Iya, Pak Pokoknya Camat atau siapa. pemerintah lah. Pemerintah. Nah, Lunas ya Kang ya? ya lunas, saya Ikhlas terima. ridhonya? Ikhlas ridho, siap. Betul. Terima kasih Kang. Karena itu tadi kembali, ketika kita edukasi, jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah ke sungai. Dikik balik Kang. Terus kalau nggak ke sungai, kita kemana? Ya bener. Kemana mijan sampah? Kemana? Sahur Abdi ya. Kita pikirkan solusi. Akhirnya kita komunikasi dengan BBWS ya, dikasih solusinya itu pengolahan. Jadi sepanjang Cipelang mah gitunya. Kurang ulah buang sampah.
Ya, kamana tuh micin sampahna? Geus di dieu engke aya nu ngambil. Tah, Eta solusi konkret. ya ketika kita juga punya program di Hujan Keruh teh Misro namina teh. Naon itu tuh Misro? Minggu sore operasi. Misro minggu sore operasi. Nya bebersih keneh gitu. Jadi lain amis di jero. Jadi Misro minggu sore operasi runtah, operasi naon. Ya panjang leungeun tapi panjang teh kana runtah gitu. Gitu kan. Misro. Lain amis di jero gitu. Amis di luar. Alhamdulillah ya hari Jumat meureunnan berkah Jumat geber Jumat teh aya hasilna lunas ya abdi ka admin ka direktur WPS meureunnan sudah dilunasi invoice yang 2.100.000. Nah, dari hapunten panginten telat pembayaran Kangnya. Siap hatur nuhun dihapunten. Mudah-mudahan berkah tiasa maju sesarengan menuju Majalengka langkung sae. Amin. Orang berjuang, orang berkolaborasi antara Jaga Walungan X Hujan Keruh. Siap mensupport Majalengka langkung sae. Siap. Oke. Aman?